adik-adik, selamat datang di Kisah Anugerah. Yeay. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya semuanya luar biasa ya, karena Tuhan kita luar biasa. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian. Happy ya, happy ye. Lagi ya, dalam nama Yesus. Adik-adik, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu, sehingga hari ini kami bisa ibadah kembali. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita sepanjang bulan Juli ini yaitu sabar seperti Kristus. Jadi sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai sabar. Dan minggu ini kita akan belajar sabar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu seorang laki-laki dari tanah Uz. Seorang laki-laki dari tanah Uz. Siapakah dia? Nah, dia ini yang pertama, dia adalah orang yang saleh. Dia orang yang baik, ya, orang yang jujur, orang yang tidak mau melakukan kejahatan. Dia yang percaya sama Tuhan. Dia juga takut sama Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau saja. Yang Tuhan benci seperti dosa itu, dia tidak mau melakukan itu. Jadi dia berusaha menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Dia selalu menjaga apa yang dia ucapkan supaya tidak menyimpang, supaya tidak menyakiti hati orang dan tidak menyakiti hati Tuhan. Dia juga menjaga apa yang dilakukan oleh tangannya. Dia tidak melakukan apa yang jahat, dia hanya melakukan yang baik. Dia juga menjaga matanya. Semua dijaga supaya semuanya bisa memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia ini seorang yang saleh. Bukan hanya itu adik-adik, ternyata orang ini juga adalah orang yang kaya raya. Kalau dulu ya, kekayaan itu diukur dari apa yang dia punya. Jadi dia punya banyak kambing, ribuan kambingnya. Dombanya ribuan, untanya ribuan, lembunya ribuan. Wah, banyak sekali. Jadi banyak orang yang bekerja kepadanya, membantu dia untuk memberi makan binatang-binatang yang dia punya, yaitu
kambing, lembu, unta, dan lain sebagainya. Jadi dia kaya raya. Dia juga punya 10 anak yang cakep-cakep. Ada 7 anak laki-laki ganteng-ganteng seperti adik-adik di rumah. Dan ada tiga anak perempuan yang cantik-cantik seperti adik-adik di rumah. Nah, jadi dia ini senang sekali. Dia sudah baik ya, dia baik sekali. Dia juga kaya, dia juga punya anak yang cakep-cakep, ada 10 anaknya. Nah, ternyata adik-adik, walaupun orang ini sudah percaya sama Tuhan, dia tidak melakukan kejahatan, ya, tetapi ternyata dia masih bisa mengalami yang namanya masalah. Dia mengalami cobaan yang berat. Ya, dia mengalami masalah yang bisa membuat dia sedih. Siapakah dia? Namanya adalah Ayub. Namanya Ayub. Jadi Ayub ini, walaupun dia sudah baik, dia tidak jahat, dia percaya sama Tuhan, tetapi dia masih bisa mengalami cobaan. Kita juga adik-adik, ya. Kita juga bisa mengalami cobaan, kita bisa mengalami masalah. Nah, masalahnya apa? Sekarang Kak Dira akan menceritakan masalahnya. Nanti kalau adik-adik mau lihat di dalam Alkitab, di situ ada tertulis atau tercatat di dalam kitab Ayub. Di dalam kitab Ayub pasal 1 dan sampai pasal-pasal berikutnya kita akan melihat kisah Ayub ini seperti apa. Nah, Kak Dira akan cerita. Jadi, suatu hari ada seorang pembantunya, ya, karyawannya yang bekerja kepadanya, lari, dia menemui, dia mencari Ayub. Lalu dia memberitahukan kepada Ayub, "Tuan, semua kambing domba dan semua penjaga sudah dipukul oleh orang-orang, sehingga domba-domba, kambing-kambingnya diambil sama orang-orang itu, dan hanya saya yang masih hidup, sehingga saya bisa memberitahukan kepada Tuan bahwa kambing domba Tuan sudah diambil oleh orang." Tiba-tiba ada lagi satu orang memberitahukan kepada Ayub, "Tuan, ada orang-orang yang merampas ternak Tuan. Mereka mengambil, dan penjaga-penjaga ternak yang lain itu sudah dipukul." Wah, ada lagi, "Tuan, semua lembu Tuan sudah diambil, dan semua penjaga-penjaga ternak Tuan sudah dipukul oleh orang-orang itu." Waduh, berarti semua kekayaannya, kambingnya, dombanya, lembunya, apalagi ya, untanya, diambil orang. Tidak ada yang tersisa. Waduh, berarti dia menjadi orang yang tidak kaya lagi. Tiba-tiba ada yang memberitahukan, belum selesai ternyata masalahnya adik-adik. Ada lagi yang memberitahukan, "Tuan, tadi anak-anak Tuan sedang ngumpul makan bersama. Tiba-tiba anginnya kencang sekali. Rumah itu roboh dan menimpa semua anak-anak Tuan. 10 anak Tuan meninggal. Semuanya meninggal, Tuan. Mereka tidak hidup lagi, Tuan." Waduh, apalagi yang dia punya? Semua ternaknya gak ada lagi. 10 anaknya tidak ada lagi. Semuanya habis adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Apakah dia marah? "Hah, aku kan orang saleh, aku kan percaya sama Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini?" Oh tidak, Ayub tidak melakukan itu adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan." Artinya apa? Ayub tetap menerima kenyataan itu. Dia sabar,
dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak marah-marah, dia juga tidak meninggalkan Tuhan. Aku nggak percaya lagi sama Tuhan, aku nggak baik-baik lagi, aku nggak mau jadi anak yang baik lagi. Enggak, dia tetap baik, dia tetap memuji Tuhan walaupun ada masalah. Dia tetap percaya sama Tuhan walaupun ada masalah. Dia tetap sabar, dia tidak marah-marah. Dan adik-adik, bukan hanya itu loh adik-adik masalahnya, bahkan masalahnya juga ada di dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia menjadi orang yang sakit kulit. Jadi semua kulitnya itu busuk, bau sampai kepala-kepalanya juga. Dan dia tetap sabar. Tidak apa-apa, aku tetap memuji Tuhan, aku tidak mau marah-marah. Jadi Ayub sabar menghadapi masalah. Ada orang yang ada orang yang mengambil ternaknya, anak-anaknya semua mati. Dia sabar, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa, dia tidak marah-marah. Nah, adik-adik kita juga ya, kita belajar dari Ayub. Walau apapun yang kita hadapi, ayo kita sabar, kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Dan hasilnya apa adik-adik? Hasilnya adalah Ayub diberkati oleh Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, kita juga, kita menjadi anak yang sabar, tidak marah-marah. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, atau Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menjaga kita. Percayalah. Jadi, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Yeay, kita pasti bisa menjadi anak yang sabar, yang tidak gampang marah dan tidak meninggalkan Tuhan apapun masalahnya. Oke, kuis hari ini ya. Kuis hari ini. Ada berapakah jumlah anak Ayub? Ada berapa jumlah anak Ayub? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ayub setelah dia mengetahui bahwa ternaknya dan juga anak-anaknya mati? Silahkan dijawab dan kirim di nomor Kadira. Kita menjadi anak-anak yang sabar dan juga tetap percaya, tetap memuji Tuhan dalam situasi apapun. Yuk adik-adik, kita akan mengakhiri kisah anugerah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami sabar dan tetap percaya, tetap memuji Tuhan dalam situasi apapun yang kami alami. Tuhan, berkati kami di dalam masa liburan sekolah ini. Biar kami tetap sehat, biar kami tetap bersuka cita. Berkati juga untuk orang tua kami, supaya mereka bisa sehat dan mereka tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Demikian kami berdoa untuk gereja kami, berkati hamba Tuhan, majelis dan juga para pelayan, supaya mereka bisa melayani Engkau dengan baik. Berkati pemimpin kami dan juga para medis Tuhan, supaya mereka bisa menangani coronavirus ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik,
kisah anugerah kita hari ini selesai. Sampai ketemu di kisah anugerah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus